Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Suainil Hayati dari kelas 11 IPA 3. Nah, pada video kali ini saya akan membahas reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi pembakaran sempurna pada hidrokarbon, mengidentifikasi pembakaran tidak sempurna pada hidrokarbon, mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran, dan cara menghadapi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Teman-teman, dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan kendaraan agar dapat lebih cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, kendaraan kita dapat bergerak karena adanya bahan bakar. Bahan bakar tersebut bisa berupa bensin, atau solar, atau bahan bakar lainnya. Dalam prosesnya, bensin mengalami reaksi pembakaran pada mesin kendaraan itu. Bensin yang kita gunakan pada umumnya dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, teman-teman, jadi reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, air, dan partikulat karbon. Pada reaksi sebelumnya, senyawa C8H18 dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Hal ini dapat ditentukan oleh jumlah volume C8H18 dan jumlah gas oksigen. Semakin terbatas jumlah gas oksigen, maka semakin tidak sempurna proses pembakaran yang terjadi. Nah, teman-teman, berikut ada contoh nyata pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Mari kita simak. Nah, teman-teman, pada pembakaran kayu merupakan contoh pembakaran tidak sempurna. Kayu dibakar, dia membutuhkan oksigen, kemudian menghasilkan karbon monoksida, karbon dioksida, arang, dan uap air. Sedangkan pada nyala kompor merupakan contoh pembakaran sempurna. C3H8 atau LPG atau liquid petroleum gas atau kompor gas direaksikan dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan sifat zat hasil pembakaran. Zat hasil pembakaran cukup banyak. Salah satu contohnya adalah karbon dioksida. Senyawa ini dapat menimbulkan efek rumah kaca, sehingga dapat menimbulkan pemanasan global. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Hal ini terjadi karena adanya gas-gas efek rumah kaca, seperti gas karbon dioksida dan gas lainnya. Zat hasil pembakaran lainnya adalah zat monoksida. Zat monoksida dapat berikatan dengan hemoglobin, sehingga dapat mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Selain itu, gas monoksida bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Selain gas dioksida dan monoksida, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan dapat menghasilkan gas belerang dioksida karena di dalam minyak bumi terdapat belerang.
Selain itu, dampak pembakaran tersebut menghasilkan gas oksida nitrogen. Sifat gas belerang dioksida ini saat di udara dapat teroksidasi menjadi gas belerang trioksida. Gas belerang trioksida mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat. Saat terjadi hujan dapat menyebabkan hujan asam. Kemudian, zat hasil pembakaran lainnya adalah partikulat karbon. Partikulat karbon berupa serbuk halus yang jika terhirup dapat mengganggu fungsi sistem alat pernapasan. Nah, teman-teman, berikut cara untuk mengatasi dampak akibat pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Mari kita simak. Jadi teman-teman, cara yang pertama, kita bisa menggunakan sepeda apabila jarak yang kita tempuh tergolong dekat, karena itu dapat mengurangi polusi udara. Cara yang kedua, kita dapat menanam pohon, karena dengan menanam pohon dapat merubah karbon dioksida menjadi oksigen kembali. Halo teman-teman, jadi ini adalah salah satu contoh pembakaran tidak sempurna yang akan menimbulkan sebuah polusi udara. Jadi sebaiknya bila kalian memiliki sampah plastik, lebih baik dikubur daripada dibakar dan akan menimbulkan polusi. Nah, jadi dalam mengolah sampah, kita lebih baik sebaiknya mengubur daripada membakarnya, karena dengan membakarnya akan menghasilkan polusi. Nah, dengan mengubur sampah juga, kita dapat mengurangi resiko dari demam berdarah. Nah, jadi cukup sekian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.